Halo semua, welcome back to Vios YouTube channel. Hari ini aku mau review salah satu buku edukasi yang baru-baru ini aku baca. Judulnya adalah Ayo Bersama Cegah Demensia, yang disingkat ABCD. Karyanya Dr. Valentinus Basin dan juga Dr. Gaspar Basin. Jadi buku ini memang ditulis sama seorang dokter ya guys. Nah kalau boleh jujur tuh memang aku jarang banget ya baca buku edukasi. Cuma dari judulnya tuh menarik tentang demensia. Karena menurut pandanganku demensia tuh masih jarang banget ya dibahas. Kayak penyakit seperti diabetes, darah tinggi, jantung, HIV, dan lain tuh maksudnya sering banget digaungkan ke anak-anak muda supaya dicegah, supaya dijaga. Apalagi obesitas sama diabetes itu kayaknya lagi rame banget gitu dibahas. Cuma demensia tuh ya mungkin beberapa orang ada yang tahu penyakitnya, tapi nggak digaungkan atau nggak dihimbau kepada anak muda supaya bisa dicegah. Tapi sebelum itu aku mau sedikit bahas dulu demensia itu apa. Karena kata demensia mungkin ya sering dengar ya, aku juga kayak beberapa kali sekelibat tahu, cuma aku bener-bener nggak tahu artinya apa. Kalau buat orang awam mungkin mereka taunya kalau demensia itu dikaitkan dengan orang pikun atau orang yang suka lupa. Nah itu memang nggak salah sih, tapi aku mau sedikit jelasin lebih rincinya tuh kayak gimana. Jadi demensia ini merupakan gejala kognitif yang ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif atau fungsi kortikal luhur seseorang sehingga mengganggu aktivitas hidup dan interaksi sosial seseorang. Kita semua ini manusia tuh punya fungsi kognitif yang dijalankan oleh otak sehingga tuh kita bisa mengenal dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Dan orang yang kena penyakit demensia itu benar-benar mengganggu aktivitas hidupnya sehari-hari banget gitu loh guys. Contohnya aja nih, mereka kesulitan membuat keputusan, misalnya nggak mampu memberikan saran dengan benar, atau membeli hadiah yang tidak layak untuk orang lain. Terus udah nggak bisa lagi menekuni hobi atau kegiatan yang sebelumnya disenangi, misalnya merajut, berkebun, alat musik, nyanyi. Terus mengulang-ulang pertanyaan, cerita, atau pernyataan yang sama. Kesulitan menggunakan perkakas dan peralatan seperti TV, komputer, microwave, setrika, blender. Lupa nama bulan, nama tahun, nama hari, atau bahkan nama pasangannya, nama anak itu juga bisa lupa. Kesulitan mengatur keuangan, kesulitan mengingat janji terhadap orang lain, dan mengalami gangguan memori dan pemikiran yang konsisten, misalnya lupa meletakkan kacamata, kunci, atau menaruh barang yang nggak sesuai sama tempatnya. Jadi memang penyakit demensia itu nggak ada hubungannya sama penyakit yang fisik yang kayak, aduh gila, gue harus dioperasi nih, gue harus diapain, dan bahkan kayak nggak ada luka fisiknya, nggak mengganggu yang kayak diabetes harus disuntik, ataupun kalau misalkan harus pasang cincin, dioperasi, itu beda banget sama kanker. Tapi memang benar-benar ngeganggu aktivitas hidup loh. Bayangin kamu jadi nggak bisa ngelakuin hal-hal yang biasa kamu lakuin, kamu jadi nggak inget kamu lupa taruh barang di mana, kamu nggak bisa lagi belajar, melakukan kegiatan sesuai yang biasanya kamu lakuin karena fungsi kognitif di otak kamu tuh udah nggak bisa jalan. Karena kita semua sekarang nih masih bisa nonton video ini, bisa baca buku, bisa bekerja, bisa membaca. Itu semua karena kita punya fungsi kognitif atau kortikal luhur yang ada di otak kita, sehingga membantu kita tuh untuk bisa berinteraksi sama lingkungan sekitar kita dan menjalani hidup dengan normal. Dalam artian kalau teman-teman kena penyakit demensia nih, hidup teman-teman tuh nggak akan normal, nggak akan sama lagi gitu. Ternyata demensia itu nggak terjadi ke orang tua aja, tapi ke anak muda seperti aku ini masih tetap bisa ada kemungkinan kena demensia. Pas aku baca buku ini aku excited banget untuk tahu sebenarnya apa sih hal yang bisa dihindari, bagaimana solusinya, banyak tipsnya itu dijelasin di buku ABCD, Ayo Bersama Cegah Demensia. Di sini akan dibahas ke dalam 5 bab ya. Yang pertama itu kenalan bersama demensia, terus yang kedua ngingetin untuk gunain waktu kita tuh sebaik-baiknya, apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk stay healthy. Terus di sini juga dibahas bagaimana sih gaya hidup yang harus kita jalankan. Misalkan kita harus lepasin alkohol, nggak boleh ngerokok, nggak boleh terlalu sering kena polusi udara. Sama di sini juga ada kondisi-kondisi kesehatan yang harus diwaspadai supaya kita tuh nggak terkena penyakit demensia atau bisa mengurangi. Nah ini beberapa kondisi kesehatannya tuh udah tentang kencing manis, hipertensi, HIV, insomnia, depresi, bahkan COVID-19 yang beberapa tahun ini kita alami. Itu juga kalau teman-teman waktu itu pernah kena COVID, mungkin ada kecenderungan yang lebih besar ya untuk bisa terkena penyakit demensia ini. Tips yang aku ingat banget di sini yang harusnya sih semua kita bisa lakuin adalah kegiatan santai. Ini tuh kegiatan santai tuh terbukti ampuh banget ya untuk mengurangi gejala penyakit demensia. Jadi studi ini tuh dilakukan pada tahun 2022 dengan total 74.700 kasus semua penyebab demensia.
Dan mereka studi itu membuktikan bahwa mereka yang melakukan aktivitas santai memiliki resiko 17% lebih rendah untuk mengalami demensia dilakukan oleh kelompok yang tidak melakukan kegiatan santai atau aktivitas santai nih. Contoh kegiatan santainya nih yang teman-teman semua pasti bisa lakuinnya dari sekarang itu adalah kegiatan santai yang berhubungan dengan kognitif, misalkan membaca atau menulis, menonton televisi, bermain game, alat musik, membuat kerajinan tangan itu bisa meningkatkan risiko demensia sampai 23%. Terus aktivitas santai yang berhubungan sama fisik, seperti berjalan, berlari, berenang, pokoknya olahraga yang ringan-ringan aja, nggak harus yang kayak angkat beban itu, bisa mengurangi risiko demensia hingga 17%. Lalu kegiatan santai bertema sosial, seperti mengikuti kelas, ikut aktivitas sosial sukarelawan, mengunjungi kerabat, itu bisa memangkas risiko demensia sebanyak 7%. Wah, ternyata untuk mengurangi resiko demensia itu sebenarnya gampang banget ya guys. Yang penting tuh kita tetap aktif aja untuk mengasah fisik, otak, dan juga kegiatan aktivitas sosial kita. Karena ternyata demensia tuh penyebabnya tuh kayak bisa berakar tuh dari mana-mana aja. Jadi memang harus dijaga gitu. Aku sebagai anak muda jujur suka banget sama pembahasan dalam buku ini. Karena walaupun ini tentang buku kesehatan, buku edukasi, dan bahkan ditulis sama dokter, penjelasannya gampang banget, gak ada satupun yang aku gak ngerti. Karena memang dijelasin dengan cara yang sesederhana mungkin memang tetap ada ya kayak istilah-istilah kedokteran, tapi dijelasin kok artinya. Sama di sini juga setiap babnya bakalan ada rangkumannya yang dibikin berbentuk seperti ini, dibikin berbentuk seperti komik. Nah, jadi lebih gampang gitu ngingatnya karena ada rangkumannya. Sama di beberapa penjelasan juga banyak banget menggunakan ilustrasi-ilustrasi seperti ini, jadi ngebantu banget untuk lebih ngerti sama penjelasannya. Dan terakhir di bab 5, kalau teman-teman udah selesai baca semuanya, teman-teman bisa isi kuis yang ada di belakang akhir buku. Ini ada barcode-nya, teman-teman bisa scan. Teman-teman bisa jawab kuis-kuis soal pembahasan atau penjelasan yang tadi udah dibaca. Juga bisa dapetin voucher. Nih, aku ada dapet vouchernya nih. Yang menang nanti bakal dapet voucher ya. So, buat teman-teman, aku encourage banget untuk bisa baca buku ini. Karena menurut aku ini sangat-sangat penting ya. Apalagi kalau teman-teman peduli sama kesehatan. Kesehatan itu bisa dimulai dari sekarang. Kalau bisa dari sekarang, kenapa harus nanti, ya kan? Mari kita gunain waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kita hindari segala hal yang kita bisa supaya lifestyle kita tetap sehat. Sekian dari aku. Kalau teman-teman tertarik mau beli bukunya, aku taruh linknya di description box. Bye-bye.